Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di SMP Negeri 1 Marabahan. Ini keadaan sekolahan dan kondisinya. Mari kita masuk. Nah, karena ini musim pandemi, jadi masih sepi, anak-anak belum boleh masuk. Yang ada Bapak dan Ibu guru serta Bapak Kepala Sekolah. Mari kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sampai di SMP Negeri 1 Marabahan yang dipimpin oleh Bapak Paiman MPD. Saya akan magang di sini selama beberapa hari untuk menyelesaikan tugas OJT 2. Mari kita masuk. Kita akan menemui Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan pada hari ini. Saya kesesuaian materi RBP ini dengan pelaksanaan PPM di kelas seperti apa, Pak? Baik, sebelum sampai kesesuaian dengan materi dan PPM itu ya, tadi dalam lanjutan supervisi belum selesai tadi ya. Nah, jadi pasca kegiatan supervisi kelas, kepala sekolah sebagai supervisor mengadakan tindak lanjut, yakni memberikan arahan-arahan ya, terkait apa yang mesti harus, kalau bahasa dulu kan temuan ya, harus sekarang tidak menggunakan kata itu karena itu kata yang sangat nggak enak gitu ya, namanya temuan. Jadi apa yang mungkin perlu disesuaikan kita sesuaikan. Nah, terkait dengan kesesuaian materi dengan apa tadi? RPP dengan materi, alhamdulillah ya, karena RPP merupakan acuan untuk kegiatan pembelajaran para guru ya. Alhamdulillah tidak lepas dari materi yang ada. Jadi toh seandainya ada materi berbeda, itu bukan sebuah perbedaan, tapi sebuah sarana untuk memperkaya wawasan anak ya. Mungkin beda dengan materi yang berbeda dengan perluasan wawasan kan beda. Jadi sifatnya adanya perbedaan itu dalam rangka untuk memperluas wawasan anak. Kemudian dengan pembentukan karakter siswa sendiri itu di dalam PPM seperti apa, Pak? Itu senantiasa diawali dari awal kegiatan pembelajaran ya, bahwa sebelum melalui tatap muka itu dari awal masuk itu sudah dibentuk karakter mereka. Karakter satu diantaranya adalah disiplin. Disiplin itu dari masuk sudah dipantau. Kemudian pada saat memasuki ruang kelas, kebiasaan mengucapkan salam ya, kemudian berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar, kemudian pemberian ucapan untuk mendidik ucapan mereka atau perkataan mereka untuk dengan bahasa yang santun, sesuai dengan kalau bahasa misalnya bahasa yang santun ya, tetap diperhatikan. Jabat tangan sebagai budaya muslim juga tetap dilakukan, cuma pada saat pandemi COVID-19 ini sementara tidak dilakukan untuk jabat tangan. Meski mereka sudah disediakan hand sanitizer dengan tempat cuci tangan dan sebagainya, tetap jabat tangan sementara ditiadakan. Mengenai akhir dari pembelajaran itu sendiri, Pak, apakah perlu kiranya Bapak Ibu memberikan nasihat-nasihat
Kalau akhir itu ya memang semua guru yang namanya refleksi ya. Refleksi itu penting. Refleksi ini kan terkait dengan bagaimana hasil pembelajaran hari itu ya. Dan terkait dengan pembelajaran apakah itu menyenangkan atau tidak bagi anak, ini ada di refleksi. Dan juga nasihat itu sifatnya melekat dimanapun ya. Jadi kalau nasihat ini tidak memandang awal, tengah atau akhir. Artinya bahwa setiap saat ada celah untuk memberi nasihat, anak nanti diberikan nasihat oleh gurunya. Dan itu sifatnya kontinu, terus menerus pada saat proses belajar mengajar atau pandemi COVID-19. Jadi waktu pandemi COVID-19 ini memakai RPP tersendiri Pak lah? Ya, tersendiri. Yang disesuaikan dengan sesuai dengan surat edaran menteri itu ya, bahwa kita tidak harus mengejar standar target kurikulum ya. Dan juga kita mengarahkannya untuk materi ini sesuai dengan kontekstual ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Dan juga diarahkan konteks yang ada kan masa pandemi, jadi semua bidang studi diarahkan untuk mengarah ke kondisi pandemi kita. Misalnya matematik itu bisa diarahkan ke data tentang pandemi misalnya, kemudian misalnya IPS dampak sosial terhadap pandemi, misalnya bahasa bisa diarahkan untuk mengarang tentang pandemi dan seterusnya seperti itu. Jadi intinya apa yang diajarkan oleh guru-guru ini sesuai dengan konteks yang sedang terjadi sekarang ini. Untuk penanaman karakter Pak? Penanaman karakter itu ya apa? Dari RPP? Tetap kalau dari RPP memang di sana kalau secara lengkap seperti yang RPP sebelumnya memang tidak selengkap yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan di dalam indikator itu langsung ada kriteria karakter yang diharapkan. Misalnya anak ya bisa menceritakan kondisi pandemi yang ada ya dengan jujur misalnya, kemudian dengan tanggung jawab dan sebagainya. Dan RPP tersebut insya Allah ada diselipkan hal seperti itu. Selain langsung dari kegiatan pembelajaran, juga dari kegiatan harian guru-guru kita juga senantiasa menyampaikan pesan-pesan moral ya, yang harus dijalankan oleh anak, yang harus dipatuhi oleh anak ya. Apalagi di saat sekarang ini ya, penggunaan gadget, penggunaan internet, ini anak-anak kita ini sangat rawan ya terhadap penggunaan internet yang tidak sesuai dengan semestinya. Sebagai contoh ya, anak-anak kita kan masih anak-anak hitungannya yang baru masuk remaja, labil. Dan kadang-kadang ini orang tua juga tidak bisa ngontrol. Ada anak yang pada saat mau dilihat HP-nya nggak boleh, kemudian dikunci dengan password, dengan ya macam-macam kunci yang ada di sana gitu. Sehingga dikhawatirkan di situ ya, apalagi pihak penyedia konten ini kadang-kadang juga kelihatannya tidak ya, ada saja yang kebablasan, dalam arti yang mestinya konten yang harus konsumsi oleh orang dewasa itu juga dilempar ke internet itu, sehingga pada saat anak membuka bisa saja terbuka hal yang seperti itu. Dan ini memang sangat rawan. Inilah ya yang kadang-kadang pesan-pesan moral yang harus senantiasa disampaikan oleh guru-guru yang ada terkait dengan penggunaan sarana pembelajaran yang sekarang memang ditekankan dengan daring, itu kan internet, HP ya. Terima kasih.